Pengertian dan ruang lingkup zakat perusahaan. Yang dimaksud dengan perusahaan di sini itu adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan, dibuktikan dengan kepemilikan saham atau korporat. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi, aktivitas trading ataupun perdagangan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang atau hasil industri atau prafikasi maupun jasa dapat menjadi wajib zakat. Landasan hukum zakat perusahaan. Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nas-nas yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Sedangkan landasan hukum zakat perusahaan dari hadis dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah Al-Ansori. Syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat perusahaan antara lain yang pertama yaitu Islam. Islam di sini maksudnya yaitu orang yang beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Merdeka di sini dimaksudkan yaitu bukan budak atau hamba sahaya. Yang ketiga, memiliki perusahaan secara sempurna. Maksudnya yaitu perusahaan tersebut adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Yang keempat, memiliki penghasilan minimal 1 nisab atau sudah mencapai nisabnya. Selanjutnya yaitu nisab, waktu dan ukuran zakat perusahaan. Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu harta dalam bentuk barang, baik berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Yang kedua yaitu harta dalam bentuk uang tunai yang disimpan di lembaga keuangan. Dan yang ketiga, harta dalam bentuk piutang. Cara menghitung zakat perusahaan. Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan atau neraca perusahaan. Dengan cara sederhananya adalah dengan mengurangkan kewajiban lancar atas aktiva lancar. Perlu diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atau nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan syariah seperti koreksi atas pendapatan bunga dan pendapatan haram serta subat lainnya. Cara menghitung zakat perusahaan. Pertama, menentukan aset wajib zakat. Kedua, menilai aset wajib zakat. Dan ketiga, menghitung aset wajib zakat. Ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan oleh pemilik perusahaan yang akan mengeluarkan zakat perusahaan, di antaranya 1. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur pengeluaran zakat perusahaan tersebut. 2. Adanya aturan internal, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga tentang pengeluaran zakat perusahaan tersebut. 3. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merekomendasikan pengeluaran zakat perusahaan. Dan yang keempat, adanya kebijakan dari pemegang saham dan dewasa direksi.